Selamat malam pemirsa, persidangan terkait kasus dugaan penodaan agama oleh Basuki Cahayapurnama baru saja usai dan informasi selengkapnya kita terhubung dengan Taris Hirziman langsung dari Gedung Kementerian Pertanian Jakarta. Taris, bagaimana jalannya persidangan sampai dengan saat ini? Ya Rory, baru saja dilakukan ataupun selesai persidangan dari kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok, dan saat ini pun sudah disiapkan untuk kepulangan dari terdakwa Basuki Cahayapurnama. Dan meski demikian saat ini sudah mulai konferensi pers dari Ahok dan juga tim kuasa hukum yang turut mendampingi pada saat persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi yang dibawakan oleh jaksa penuntut umum. Dan pada hari ini diagendakan 4 saksi diperiksa saat ini. Ya, mau tanya apa? Persidangan keempat hari ini, Pak Ahok. Ya, tadi direncanakan jaksa penuntut umum mendatangkan 6 saksi. Tapi ternyata ada 2 nama yang sudah masuk, 6 nama, ada 1 meninggal, 1 saya tidak tahu kenapa. Lalu diganti dengan urutan yang lain. Nah, jadi yang 4 itu sampai jam 8 malam. Jadi yang 2 yang naik dari 7-8 itu minggu depan. Dan kita juga menemukan ada saksi yang sebetulnya bukan advokat tapi ngaku advokat. Gus Joy. Jadi itu bukan advokat, tidak pernah disumpah. Saya kira waktu itu pernah orang mempersoalkan adik saya adalah notaris bukan advokat. Ternyata kalau Anda memakai dasi advokat itu, kalau tidak disumpah, Anda bisa dipidana 7 tahun. Jadi itu yang kita sampaikan. Terus tadi juga saya sampaikan, ternyata rata-rata hanya mengambil 13 detik pidato saya. Padahal pidato saya itu 1 jam 40 menit. Itu hanya potong 13 detik. Dan rata-rata juga mendapat tulisan-tulisan yang dipotong. Mereka tidak mau menyangkutkan bahwa pidato saya 1 jam 40 menit tidak ada hubungan dengan pilkada. Saya berkali-kali mengatakan tidak perlu pilih saya, tidak perlu pilih saya. Lalu saya bicara program berkali-kali. Jadi pidato saya di Pulau Seribu adalah tentang program budidaya ikan kerapu. Bukan dalam rangka kampanye. Dan ada juga saksi yang akhirnya mengaku dia adalah pendukung paslon nomor 1, deklarasi. Itu juga Gus Joy. Dia juga menyatakan mendukung. Tapi dia jamin dia objektif. Dia tidak akan membelok. Padahal dia habis deklarasi dia melaporkan saya. Makanya saya merasa saya dirugikan. Saya tidak ada waktu untuk kampanye seharian, tiap minggu harus seperti ini. Dan mereka juga semua seperti KUR, semua minta hakim menahan saya. Semua saksi minta yang sama. Padahal saya katakan sangat tidak adil ketika saya bicara 1 jam 40 menit tentang program budidaya ikan, mereka potong hanya 13 detik. 1 menit itu 60 detik. Dipotong 13 detik untuk mengatakan saya menista agama dengan seperti itu. Saya katakan itu satu fitnah. Saya sudah sampaikan berulang-ulang, saya tidak mungkin menista agama. Apalagi saudara saya banyak yang muslim. Lalu mereka mengatakan yang tidak menuntut, yang tidak mau menggugat saya, itu Islamnya kurang beriman. termasuk di Pulau Seribu.
Dia katakan, saya tanya, di Pulau Seribu kok ketawa-ketawa semua? Dan bahkan tradisi orang Pulau Seribu, saya harap orang Pulau Seribu juga nonton. Saya berbicara 1 jam 40 menit termasuk membuka 3 termin pertanyaan. Dan orang Pulau Seribu punya kebiasaan katanya ya. Kalau dia senang dengan tamu yang datang, setelah berbicara, suguhan yang diberikan sebagai tanda kehormatan sebagai penutup adalah sukun goreng. Ini mirip dengan Belitung sukun goreng. Dan saya pun makan siang dengan beliau-beliau itu. Tidak ada seorang pun yang marah, apalagi melaporkan saya. Baru mulai dilaporkan, ada satu saksi mengatakan dia menerima WA group. Bukan video juga. Berisi kata-kata, tolong lihat tuh YouTube-nya. Bahwa si Gubernur Ahok menista agama, menoda agama. Lalu mereka membuat forum-forum untuk melaporkan. Jadi itu yang saya sampaikan, ini jelas fitnah yang terlalu kejam. Saya tidak tahu, mungkin tim sukses atau siapa terlalu rajin, khawatir. Saya tidak bisa kampanye, saya tidak tahu. Tapi yang pasti tidak bisa 1 jam 40 menit konteksnya Anda comot dengan 13 detik. Dan banyak juga saksi yang nyatakan ada saksi yang lupa. Semua ditanya lupa. Sampai lahir lulus SD, SMP, SMA dia lupa. Dan dia mengaku lulusan sarjana hukum padahal dia lapor FISIP. Lalu ada juga saksi, padahal kalau kita ke polisi ya, ke Bareskrim, itu riwayat hidup, daftar nama itu bukan polisi yang nanya loh. Dia sodorkan pada kita ngisi sendiri. Ada saksi yang bisa ngisi sampai menulis alamat kantor pun Depok ditulis Jakarta. Lalu dia menyalahkan polisi yang salah. Berita acara pendaftar pelaporan ada tulis sama isi ada beda. Dia bilang polisi juga yang salah. Padahal dia tanda tangan paraf di setiap lembar dan tanda tangan. Lalu ada lagi satu saksi yang mungkin malu karena kerja di Pizza Hut. Pizza Hut punya orang Amerika. Lalu dia sengaja di berita acara tulisannya itu Pizza Hut jadi beda. Jadi tulisan Pizza Hut-nya itu dia sengaja ubah. Ini saya kasih lihat ya, dia kerja di Pizza Hut-nya dia rubah. Saya pun sampai ketawa, ditanyain dia akhirnya ngaku. Dia nggak perhatikan katanya, padahal semua kan mesti tanda tangan ya. Semua itu mesti tanda tangan. Tunggu sebentar. Ada dia kerja, bentar. Saya cariin. Nanti saya cari, terlalu banyak ini. Ada terlalu banyak. Tapi nanti kira-kira itulah. Pizza Hut kan P-I-Z-Z-A. H-A-T. Dia ganti jadi heads gitu loh. Ya saya kira mungkin dia malu. Karena dia mempunyai pandangan tidak boleh dipimpin oleh orang kafir yang beda iman. Jadi RT, RW semua tidak boleh yang tidak seiman. Nih, saya kasih lihat dulu ya. Tahun 92 sampai 95 bekerja di Pizza Hut, F-I-T-S-A-H-A-T-S. Ini saksi atas nama Habib Novel. Dan Habib Novel menuduh saya membunuh 2 anak buahnya. Dan dia juga menuduh saya merekayasa memenjarakan dia. Saya tersanjung sekali. Saya bisa merekayasa menjarakan Habib Novel. Justru saya kalau ketahuan dia saksi palsu, saya harap dia di penjara 7 tahun. Kalau saksi palsu. Dia juga mengatakan, Habib Novel mengatakan, sorenya tanggal 27 September, itu banyak telepon masuk dari Pulau Seribu menelepon beliau, mengatakan saya menista menodai agama. Jadi jelas, terus kita tanya, bagaimana? Siapa yang telepon? Katanya sudah saya hapus SMS dan teleponnya. Mari kita akan mengajukan kepada kepolisian untuk meminta bukti dari provider tanggal 27 September 2016 sore
ada berapa orang yang telepon ke Jakarta dari Pulau Seribu ke nomor teleponnya Habib Novel. Dan ini dia tulis pelaporan tersebut atas kehendak umat Islam se-Indonesia. Lalu kita tanya, orang Pulau Seribu umat Islam Indonesia bukan? Iya, tapi kurang beriman katanya. Ini beda Islamnya. Dan mengatakan 7 juta sama 2 juta. Ya sudah, saya nggak mau berdebat lagi, saya kira cukup, terima kasih. Ya, pemirsa, tadi adalah gambaran dari Basuki Cahayapurnama Ahok pada pukul 9 tepat memasuki ruangan sidang dan sempat melambaikan tangan dan menyapa para pengunjung yang ada di ruang sidang. Dan ini adalah rekaman yang kami ambil dari dalam ruang sidang oleh tim liputan kami yang ada di gedung Kementerian Pertanian. Ketua Majelis Hakim Dwi Arso Budi Santiarto dan juga jajarannya membacakan tata cara dan juga tata tertib mekanisme jalannya persidangan pada hari ini. Dan kita lihat bersama ini ekspresi Ahok di awal sebelum sidang dimulai. Sidang ini berlangsung tertutup. Dan hanya sebagian dari media saja yang diperkenankan untuk mengambil gambar di ruang sidang ini. Dan itu pun hanya diberi waktu atau kesempatan yang cukup terbatas. Pengamanan juga dikerahkan di dalam area sidang. Sampai dengan yang dapat Anda lihat ini, awak media kemudian dipersilahkan untuk keluar dari area utama jalannya sidang Ahok yang keempat dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Dan pemirsa, sekali lagi gambar ini adalah gambar yang kami ambil rekaman beberapa saat yang lalu sebelum sidang dimulai. Suasana di dalam area gedung Kementerian Pertanian, tepatnya di auditorium, lokasi di mana sidang Ahok ini digelar. Dan jika Anda lihat, ini ada suasana sebelum sidang dimulai. Dan kami hanya mendapat kesempatan untuk mengambil gambar sebelum sidang dimulai sampai dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama tiba di dalam area gedung. Dan dapat Anda lihat bagaimana sempitnya ruangan, memang tidak mencukupi dengan kapasitas massa yang semuanya, hampir semua ingin masuk ke dalam ruangan. Tapi karena keterbatasan ruangan dan demi keamanan juga hanya dibatasi sekitar 80 orang saja kurang lebih begitu yang boleh masuk ke ruangan ini dengan berbagai macam pemeriksaan yang sudah disiagakan sebelumnya oleh aparat keamanan untuk menjaga ketertiban dan juga keamanan lancarnya sidang yang berlangsung pada pagi ini. Dan sidang keempat Ahok ini berlangsung secara tertutup. Untuk melihat seperti apa kondisi di depan gedung Kementerian Pertanian, kita bergabung bersama Aulia. Aulia Pane, apakah Ahok sudah tiba di lokasi sidang?
Informasi yang kami peroleh, Yohana, ini terdakwa Basuki Cahayapurnama ini sudah masuk ke auditorium Hall D dari Kementerian Pertanian Ragunan Jakarta Selatan, dan untuk kondisi di luar dari Kementerian Pertanian Jakarta Selatan yang difungsikan sebagai Pengadilan Negeri Jakarta Utara, saat ini kondisinya sudah kondusif. Meskipun tadi sempat terjadi insiden, namun sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Untuk pihak kepolisian sendiri ini membagi dua posisi untuk pendukung ataupun juga untuk yang kontra terhadap terdakwa Basuki Cahayapurnama. Di sisi selatan saya ini adalah untuk para pendukung dari terdakwa Basuki Cahayapurnama ataupun Ahok, dan di sisi utara ini adalah untuk masa yang kontra terhadap terdakwa Basuki Cahayapurnama. Sejak pagi kami memantau ini sudah ramai di depan gedung Kementerian Pertanian yang difungsikan sebagai Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Masa memang tidak bisa masuk ke dalam karena kapasitas dari auditorium ataupun gedung D tempat berlangsungnya sidang ini hanya maksimal 100 orang saja, sehingga masa ini dipusatkan untuk berorasi ataupun melakukan aksi unjuk rasa ini di depan gedung Kementerian Pertanian